Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini setelah sekian purnama kita tidak mengunjungi tempat ritualnya para LC ini. Kita akan menjumpai kembali para anak-anak di Bose VIP Club. Sebagaimana 15 tahun yang lalu saya datang ke tempat ini untuk memberikan penerangan untuk siapa ya, untuk saya dan untuk mereka semuanya. Kita hari ini akan berbicara tentang bagaimana rahmat Allah untuk orang yang baru saja niat berbuat baik dan bagaimana sikap Allah kepada mereka orang yang berniat dosa tetapi tidak sampai melaksanakan perbuatan dosa itu. Bagaimana keseruannya kita lihat di dalam. Pak. Hai. Oh, hai. Ini barang baru pas stok lama? Oh, baru. Sini ya, ngaji yuk. Mau ikut ngaji? Iya. Ini yang baru ini udah ngaji yang keberapa atau baru ini? Baru ini. Baru ini. Assalamualaikum. Salam. Paling pintar. Paling pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini kembali kita bisa berjumpa, insya Allah 22 hari menjelang Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Idul Kurban. Kita kembali bisa bertatap muka untuk kembali belajar bersama-sama bagaimana saya ingin menggambarkan bahwa Islam itu adalah sebagai solusi, bukan problem. Bahwa agama itu hadir sesuai dengan namanya. A artinya tidak, agama itu berantakan. Artinya orang beragama itu hidupnya harus teratur, tidak berantakan. Sama halnya dengan konteks kita belajar agama di klub malam seperti ini. Jangan sampai keberadaan kita dengan segala aktivitas dalam tanda kutip negatif itu bablas semuanya. Melayune kadon. Disitulah dibutuhkannya rem. Rem itu dinamakan dengan iman. Hadirnya pengajian itu sebenarnya adalah sama halnya Anda semuanya itu servis terhadap rem kendaraan yang kita miliki. Walaupun sebenarnya cara untuk memperbaiki rem itu tidak harus nunggu kita pengajian di sini. Apalagi sekarang era medsos, semuanya bisa kita pelajari dari berbagai macam tempat. Terutama hari ini kita dari TikTok. Cuman problemnya adalah kalau kita lihat di TikTok itu hari ini ya, kalau yang FYP itu pengajian atau tausiah yang membuat kamu menjadi ingat dengan Allah itu tidak satu problem. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita belajar agama melalui saluran agama yang salah, yang keras memandang agama, yang gampang kita menyesatkan dan menyalahkan orang lain dan lain sebagainya. Belum lagi kemudian di TikTok itu trennya itu yang FYP, itu yang kontroversi, yang aneh-aneh. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman saya pemilik medsos, jangan malu untuk posting kebaikan. Jangan malu untuk posting sesuatu yang nilainya positif. Kenapa? Orang yang ahli maksiat saja hari ini dengan kemaksiatannya bangga posting di medsos. Artinya kalau kemaksiatan semuanya diposting di medsos, sementara orang yang baik tidak berani posting kebaikan atas nama tidak mau pamer,
maka hampir bisa dipastikan yang FYP di TikTok itu adalah segala bentuk perbuatan dosa dan maksiat. Maka bagi saya hari ini orang posting kebaikan di medsos itu belum tentu pamer. Karena Imam Al-Ghazali sendiri mengatakan begini, apakah sesuatu yang ditampakkan itu pasti pamer? Ternyata jawabannya tidak. Asal dia bisa kontrol terhadap hati dan niatnya. Sesuatu yang disembunyikan belum tentu ikhlas. Sesuatu yang ditampakkan belum tentu pamer. Contoh, mbak-mbaknya ke panti asuhan, nyumbang anak-anak yatim. Kamu posting di medsos kamu. Value yang ingin disampaikan kepada masyarakat umum apa? Yang pertama, oh anak klub malam saja masih care terhadap anak asuh, anak yatim. Kemudian yang kedua apa? Akan ada gerakan-gerakan serupa bahwa kebaikan-kebaikan itu perlu diamplifikasi, perlu disiarkan. Sehingga embel-embel, ini pasti pamer, ini sombong, itu kan tergantung hati kita. Padahal seseorang itu tidak bisa masuk ke wilayah niatnya orang lain. Padahal ancamannya jelas. Kalau orang berbuat maksiat di posting, itu jelas ada ancamannya. Sebagaimana Nabi sampaikan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku itu akan diampuni oleh Tuhan kecuali mujahir. Mujahir itu siapa nih? Mujahir itu orang yang berbuat maksiat dengan terang-terangan. Makanya kadang-kadang keburukan itu ditutupi bagus. Contoh, kamu pamit dengan ibu kamu, Bu, saya mau pamit kerja di Jogja. Coba ada nggak yang jujur pamit kerja dengan ibunya yang pamitnya jujur? Bu, saya pamit kerja di Jogja. Ibunya tanya, kamu kerja di mana, Dek? Di Bose, Mah. Sebagai apa? Sebagai purel. Itu kira-kira mama kamu kira-kira semaput apa enggak? Semaput. Orang mau semaput gitu loh, malah iso melu kerja. Contoh lagi begini, yang paling gampang, kowe tahu nakal gini. Tapi besok kenakalanmu itu tidak harus kamu ceritakan secara jujur kepada anak-anakmu. Kamu nggak harus cerita, lah ngomong soal kemaksiatan bapak di ahli nih. Kamu tahu nggak? Pakar, core of the core. Wow. Aku kerja ning Bose 20 tahun. Nganti delok LC sing model kaya apa bapak ki ngerti ya. Kan nggak mungkin kita menceritakan itu kepada anak-anak kita. Begitu kita tidak jujur dengan anak kita soal itu, apa kita dosa? Enggak. Karena dengan kebohonganmu kepada anakmu, menutupi keburukanmu di hadapan anakmu, itu menjaga marwah dan kehormatan keluargamu. Atau mbak-mbaknya kerja di sini sebagai LC senior, besok pulang, anaknya sudah beranjak dewasa. Nah, kamu tahu nggak, ibu dulu itu LC teladan di Bose. Sudah sekian lama ibu memberikan kebahagiaan bagi tamu-tamu yang datang. Maka nak, sekarang kamu sudah mulai beranjak dewasa, tolong teruskan karir ibu di Bose gitu. Pasti nggak mungkin, mustahil. Kalau bisa keburukan seperti itu, kamu kerja di sini nggak usah kamu ceritakan sama anak-anakmu. Lu nggak dosa, Gus? Enggak, kan tuh berarti nggak jujur. Ada kebohongan yang justru akan mendapatkan kebaikan. Daripada kamu kemudian jujur, kemudian anakmu bilang begini, mbok kowe ngono masa aku ora. Itu kan bahaya. Artinya yang dimaksud dengan mujahir sendiri itu pemahamannya begini. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku akan mendapatkan ampunan kecuali mujahir. Siapa itu mujahir? Orang yang terang-terangan berbuat dosa. Maka please lah mbak-mbak itu kalau lagi di room, lagi mabuk sama tamu, nggak usah kemudian direkam, botolnya difoto. Jangan gaya-gayaan loh, botolnya difoto, posting di Instagram, kasih caption, modar meneh guys. Itu apa coba fungsi kemudian kita pamer seperti itu? Justru kayak kegiatan seperti hari ini, kamu kan malah malu posting. Harusnya kamu apa? Tadi mau berangkat pakai jilbab. Alhamdulillah, saya serasa istri kiai. Maksud saya apa? Maksud saya adalah di sini ada keterangan yang sangat bagus. Apa yang dimaksud dengan mujahir itu? Wa inna minal mujaharah ayya'malar rajulu billaili amalan summa yusbiha
wa qad satarahullah alaihi fayaqulu ya fulan amiltul barihah kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbu wa yusbiku yaksibu sitrallahi anhu. Dan orang yang termasuk terang-terangan berbuat dosa adalah, kata Nabi, seseorang berbuat dosa pada malam hari, kemudian pada pagi hari dia menceritakannya. Harusnya itu kan apa? Cukuplah kemaksiatanmu itu kamu sendiri yang tahu gitu. Rasa mau nama gitu. Dia ngono lho, oh sak mambengi oleh bojone wong, wah wonge jan loman tenan. Nyah-nyoh. Nyah-nyoh. Salsel. Calcul. Apa meneh? Wah weh. Kok selap-selap itu apa selap-selap? Rusuh. Calcul. Ketika seseorang itu berbuat dosa, Allah perintahkan malaikat untuk mencatat perbuatan dosa itu tanpa harus memberitahukan makhluk lainnya. Tapi sebaliknya, ketika seseorang itu berbuat baik, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat kebaikan-kebaikan dari hambanya dan mempublikasikannya. Jadi kalau berbuat maksiat, Allah suruh nulis malaikat kemaksiatan itu dengan merahasiakannya. Sementara kalau berbuat kebaikan, Allah perintahkan malaikat untuk mencatat dan mempublikasikannya. Lah gobloknya kita, justru kenapa kita sendiri yang mempublikasi perbuatan maksiat itu? Kamu nyaman gak kalau kemudian ada marketing foto kamu difoto, kemudian diposting di WA-nya atau di Instagram-nya, kemudian kawan-kawan nyaman gak? Pasti enggak. Marketing perumahan kupingmu itu gak nyaman. Jadi sebenarnya pada malam hari rohnya telah menutupi perbuatannya itu, tetapi pada pagi harinya dia menyingkap perbuatannya sendiri yang telah ditutupi oleh Allah tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi gak boleh mas. Bos ya, mulai hari ini kamu kalau bermaksiat tolong jangan di bangga-bangga ya. Aku mau mulai perdotan terlu. Sing siji lemu, siji krempeng, siji ginu-ginu guys. Untuk apa coba kita ini? Nah, terkait dengan bagaimana mekanisme Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Ini berita baik untuk kamu yang untuk ayah saya yang ahli maksiat. Coba kamu dengerin. Ani bin Abbas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbi tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanat was sayyi'at. Sesungguhnya Allah telah menulis kebaikan dan kejelekan. Gak akan luput satu kebaikan dan satu kejelekan pun. Jadi fama ya'mal miskola darotin khairan yarah, wa may ya'mal miskola darotin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan itu pasti akan ditulis, dan sekecil apapun kemaksiatan itu pasti akan ditulis. Tapi di situ ada beda mekanisme yang ini merupakan kabar baik untuk kita. Jadi jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun, dan jangan pernah menyepelekan keburukan sekecil apapun, karena semuanya pasti akan ada balasannya. Makanya ulama-ulama terdahulu itu banyak yang masuk surga mas. Itu bukan karena nulis kitabnya yang banyak, bukan karena tahajudnya yang banyak, bukan karena sholatnya yang banyak, bukan karena dia ahli puasa, tapi justru kadang-kadang dari hal-hal kecil. Kayak seorang ulama yang nulis kitab, kemudian dia masuk surga gara-gara apa? Menyelamatkan lalat yang masuk ke dalam tinta, kemudian lalat itu diselamatkan sehingga dia bisa terbang lagi. Ketika dia masuk surga, ternyata masuk surganya bukan karena dia nulis kitabnya, bukan karena puasanya, tapi menyelamatkan lalat itu dari dalam tinta. Coba Anda bayangkan, sekecil. Atau mungkin kisah yang paling viral ketika seorang PSK memberikan minum kepada anjing. Jadi kamu jangan menyepelekan dong. Kayak kamu ada orang minta, mau jalur terus. Ya sebisa mungkin kamu kasih saja. Entah itu pengamen, entah itu pemulung, dan lain sebagainya. Kalau orang mengatakan mas yang paling bagus itu no cash, itu jelas orang pelit gitu aja. Kalau orang kok nggak berani nggak bawa uang cash, kalau dia kaya itu jelas ciri orang pelit. Alasannya untuk keselamatan Gus, ya untuk keselamatan bukan untuk kebaikan. Karena kita nggak pernah tahu di jalan. Itu kan kalau Gus karena uangnya banyak. Saya juga pernah merasakan nasib seperti kamu. Itu cuma mindset memberi saja. Bahasa saya apa? Bersedekahlah sampai kaya,
Jangan nunggu kaya baru sedekah. Summa tabayyana dzalika faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Nah, ini menarik. Barang siapa berkeinginan untuk kebaikan namun belum melakukannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna untuknya. Contoh, kamu lihat begini, aku lah ketemu orang lanang apik tenan, aku meh rapi, aku pengen dadi bojo sing solehah. Itu baru diniati begitu, itu udah berpahala. Atau kamu berkomitmen, saya selama kerja di Bose, saya tidak akan pernah mengganggu suami orang, kecuali icip-icip saja. Wa in hamma biha fa'amalaha kataballahu azza wa jalla indahu asyra hasanatin ila sab'imi'atin bigfin ila ad'afin kasiratin. Wah, ini ngeri meneh. Enak banget di orang beragama itu, enak banget. Kalau orang lihat saja itu sudah mendapatkan kebaikan yang sempurna untuknya. Dan barang siapa berkeinginan untuk suatu kebaikan lalu melakukannya, tidak hanya niat tapi sudah dilakukannya, maka Allah mencatat untuknya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, hingga beberapa kali lipat. Contoh sedekah. Sedekah itu janji Allah dalam surat Al-Baqarah 1 diganti 700. Jadi kalau kamu dapat duit semalam tip 1 juta, kamu sedekahkan 100.000, itu sama dengan 700 kali lipat. Jadi kayak Pak D ini sedekah kepada saya 1 gelas jeruk panas, itu sama dengan sedekah 700 jeruk panas. Itu kalau tidak terlambat. Sini Pak D, katakan. Ini ya, bagi kejadian ini sedang apa nih? Pondasi matang. 17 tahun Pak D? Iya. Iya Pak D ini teladan. Oh, sekolah anak udah ada potong lu gede banget. Langsung gede-gede manuknya cilik. Iki Pak D kudu tatip ya wedang kakek duit. Kowe ngene iki anakmu ki ngerti kowe nek kene kerja apa Dik? Ngerti. Tahu. Ngertine kowe kerja apa? Jadi bose. Oh, di bose. Orang ngurusi Keplen ora? Ya enggak lah. Enggak aja. Aku Pak Adi iki teladan kan biar melu ngaji aku. Tak kei wis gitu ku dana kenakalan. Nah, saya ku Pak Adi. Berkah, alhamdulillah. Makasih Pak Adi. Kalau orang baru niat berbuat baik sudah dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna, maka ketika niat itu kemudian dilakukan, dia mendapatkan 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Wes saya mau aneh enggak setiap pagi kamu bisa, ya minimal kamu target setiap Jumat pagi kamu sedekah. Ada orang di pinggir jalan, pemulung, tukang becak, kamu kasih uang untuk sarapan. Saya dulu pas saya masih Solo itu saya punya program namanya sedekah malam Jumat. Jadi saya dulu sering keliling di pasar Beringharjo, pasar Lempuyangan, Sentul, itu saya bagi-bagi gudeg malam Jumat untuk ibu-ibu kuli gendong. Saya bawa nasi gudeg atau apa, saya keliling mereka karena saya tahu pagi harinya mereka akan menjadi kuli buruh angkut-angkut di pasar Beringharjo ini. Saya kasih nasi bungkus, saya kasih uang tunai, itu mereka semuanya minta. Atau aja yuk, kapan-kapan kok kita selesai di sini malam Jumat menjelang subuh gitu, cari nasi bungkus kita ke pasar, kasih ibu-ibu gendong, kuli-kuli gendong. Itu keren banget, apalagi hari Jumat. Makanya kan sekarang paling banyak orang itu anak-anak bosi yang cowok-cowok itu dulu nggak pernah Jumatan, sekarang gara-gara ada sedekah Jumat itu mau Jumatan. Karena baru sholat Jumat saya mau segone gitu. Yang menjadi celaka itu adalah kenapa kita sebagai penerima bukan sebagai pemberi. Saya itu paling nggak suka ketika saya di medsos atau di pengajian ngasih orang, kemudian dari yang tanganku saya belum, itu malah saya bencinya minta. Karena ini mindset yang salah. Seharusnya ketika ada orang berbagi di medsos, satu, kita jangan nyinyir. Harusnya apa?
Kemudian yang kedua, jangan berpikir kapan saya dikasih. Tapi mindsetnya dibalik. Aku kapan bisa menehi kaya kain? Kapan saya bisa menjadi pemberi? Jadi bukan hanya sebagai penerima. Kan kita itu sering, kalau ada orang berbagi, justru mindset kita berpikir sebagai mudah-mudahan aku yang diberi. Itu sama. Jadi mindsetnya adalah bagaimana saya bisa mencontoh kebaikan orang tersebut sebagai pemberi. Bagaimana dengan kalau orang berbuat keburukan? Nah ini dibalik ya. Wa in hama bisayyi'atin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa berkeinginan untuk kejelekan namun dia belum mengerjakannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai kebaikan yang sempurna untuknya. Jadilah niat elek, niat maksiat, niat berbuat dosa, kamu tidak jadi mengerjakannya, itu sudah berpahala. Jadi mbak-mbaknya kalau sudah di-reserve sama tamu, kok kamunya nggak jadi datang, kamu mungkin nggak dapat uang, tapi kamu dapat pahala. Orang-orang di sini tuh, gancok kamu nih aku sih, keren. Aku reserve, aku nolak-nolak tamu liya nih, malah bul norak teko. Kalau kamu di-reserve sama tamu kamu tidak datang, mungkin kamu nggak dapat uang, tapi kamu niati tidak melaksanakan keburukan, itu pahala. Keren ya. Atau kamu codot-codot, kamu janjian sama cewek, kamu dengar deh, check in, selok. Kok cewek ini Sherlock, kamu batalkan. Sorry, tak pikir-pikir, gak usah bermaksiat dulu lah malam hari ini. Nah, itu kebaikan yang sempurna. Mbak Eta kalau ngomong mas, aku nanti duit di mana aku gitu. Berusaha gitu. Bulno orang si dong maksiat itu orang perkara pengen, perkara di duit. Akhirnya Mbak Eta ngomong, yowis mas gratis, gas. Cadot. Jadi kalau orang itu niat berbuat maksiat, niat berbuat jelek, kemudian dia tidak jadi mengeksekusi keburukan itu udah pahala. Keren ya beragawan. Baru niat berbuat baik, sudah dicatat kebaikan yang sempurna. Orang niat berbuat buruk tidak jadi dieksekusi, itu kebaikan yang sempurna. Apalagi dosa yang berkaitan dengan Tuhan. Seandainya engkau bertemu Allah Azza wa Jalla dengan membawa 70 dosa dengan kaitannya antara engkau dengan Allah, maka itu lebih ringan buatmu daripada engkau bertemu dengan Allah membawa satu dosa yang kaitannya dengan sesama manusia. Kan ada dosa personal, ada dosa sosial. Itu menurut kamu dosanya lebih besar dosa sosial apa dosa personal? Sosial. Kok kowe duwe salah dosa karo Gusti Allah ping 70. Kuwi luwih enteng daripada kamu berbuat satu dosa dengan sesama manusia. Karena kalau kamu berbuat dosa dengan Tuhan, kamu cukup mengatakan, Tuhan, saya bertobat, saya minta maaf. Kalau kamu berbuat salah dengan sesama manusia, kamu nggak bisa langsung bertobat dengan Tuhan, tapi harus minta maaf kepada orang yang kamu sakiti. Makanya jangan gampang kita menyakiti hati orang. Saya yakin kok, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada makhluk yang sempurna, tidak ada gading yang tidak retak. Tapi bagaimana kemudian kita meminimalisir keretakan gading itu, kita meminimalisir kesalahan-kesalahan itu. Kalau toh kamu tidak bisa menjadi orang yang hari ini nalar, menjadi orang yang normal untuk seperti yang lain, tapi minimalnya adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang senantiasa mindsetnya di positif. Ingat, mbak-mbak, mas-mas, orang positif saling mendoakan, orang negatif saling menjatuhkan. Orang sukses tahu proses, orang gagal selalu protes. Oke begitu, kita ngobrol aja yuk, tanya-tanya. Saya bawa uang banyak, yang tanya tak kasih uang. Oh langsung, saya dulu sampai. Yes. Mau tanya, kalau gitu hukumnya gimana ya?